Stoikisme memiliki keutamaan yang namanya disiplin atau temperance. Keutamaan itu mengajarkan kita untuk melakukan hidup secara tidak berlebihan dan juga pastikan hidup kamu itu tidak memiliki kekurangan. Cukup saja. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang temperance. Temperance ini adalah salah satu keutamaan yang diajarkan oleh Stoikisme, dan temperance ini adalah sesuatu hal yang memagari kita untuk melakukan hidup secara tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan, gitu ya. Di episode kali ini spesifiknya saya akan berbicara tentang informasi, gitu ya. Di era modern ini kita sadar bahwa informasi itu sangat cepat kita dapatkan, dan tanpa kita sadari kita mengkonsumsi segala dan semua macam informasi meskipun kita tidak membutuhkannya, gitu ya. Dan sebenarnya ini adalah informasi ini sebenarnya berada di dalam kendali kita. Informasi mana yang ingin kita konsumsi dan informasi mana yang tidak ingin kita konsumsi. Tetapi kita selalu bingung, gitu ya. Kita selalu bingung untuk tidak mengkonsumsinya, dan kita selalu ingin mengkonsumsi semua informasi yang ada di media sosial, gitu ya. Hiburan, politik, science fiction dan segala macam, gitu ya. Dan di era modern ini kita takut menjadi orang yang terbelakang, gitu ya. FOMO, fear of missing out. Jadi kita itu sering merasa malu bahwa karena kita ketinggalan informasi, gitu ya. Kita tidak tahu tren apa yang ada di media sosial. Padahal tidak semua informasi itu penting untuk kita konsumsi, gitu ya. Bahkan hal ini dari zaman dulu, 2000 tahun yang lalu, Stoik itu paham bahwa tidak semua informasi itu harus kita konsumsi. Seperti buku aja, buku pun adalah salah satu sumber informasi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan Seneca pun menyarankan untuk tidak mengkonsumsi buku secara berlebihan, gitu ya. Seneca mengajarkan kita untuk acquire one thing every day, gitu. Jadi kita itu tidak harus mengkonsumsi 100 buku selama 1 tahun, 200 buku, gitu. Buat apa, gitu ya. Tetapi Seneca mengajarkan kita untuk acquire one thing every day, gitu ya. Mendapatkan satu ilmu setiap hari, gitu ya. Bahkan Ryan Holiday mendapatkan rumus bahwa satu halaman saja sudah cukup untuk dibaca dalam satu hari. Tidak perlu berlebihan. Yang penting kita mengerti apa inti dari bacaan kita itu. Dan tentu saja bacaan kita itu, informasi yang kita dapatkan itu harus berguna untuk hidup kita, gitu ya. Ketika informasi itu tidak berguna, maka ya tidak ada gunanya. Kita tidak harus mengkonsumsi informasi tersebut, kayak gitu ya. Jadi sangat penting untuk memilah dan memilih informasi mana yang layak untuk kita konsumsi, layak untuk kita ketahui, gitu ya. Lalu bagaimana seharusnya kita agar tidak terjebak oleh pola hidup orang-orang zaman sekarang, gitu ya. Stoikisme itu mengajarkan kita untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan.
Jadi salah satunya untuk memagari diri kita agar tidak terbawa arus pola hidup zaman sekarang, yaitu mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan. Saya pada saat pertama mempelajari stoikisme, saya tidak mengkonsumsi hiburan apapun gitu ya, video game, YouTube, TV, movie, sosial media dalam 3 bulan. Saya benar-benar menghapus semua media sosial dan saya benar-benar tidak mengkonsumsi hal-hal tersebut gitu ya. Saya berusaha fokus untuk membaca buku 1 halaman 1 hari at least gitu ya. Kalau saya punya waktu, kebanyakan sih saya membaca lebih dari 1 halaman gitu, meskipun membacanya pelan. Yang penting saya tahu apa yang ingin saya ketahui gitu ya. Kayak ketika saat itu kan saya sedang mempelajari stoikisme, maka buku-buku yang saya baca adalah buku-buku tentang stoikisme gitu. Dan itu berada di dalam kendali kamu. Ketika kamu merasa takut gitu ya untuk missing out, ya itu adalah sebuah obstacle, dan kata Marcus Aurelius adalah obstacle is the way gitu. Jadi apapun yang merasa menghalangi jalan kita untuk mencapai tujuan kita, itu adalah jalan keluarnya gitu ya. Ketika kita merasa takut terhadap terhadap ketinggalan informasi, maka ketakutan itulah yang harus kita hadapi, ketakutan itulah yang harus kita lawan, ketakutan itulah yang harus kita kendalikan gitu ya. Kata Seneca gitu ya, kamu itu jangan takut sebelum kesulitan itu menimpa hidup kamu. Jadi kita itu harus bertanya kepada diri kita, apakah ketinggalan informasi itu adalah hal yang wajar untuk kita takuti? Kalau hal yang tidak wajar, ya kenapa harus takut gitu? Kenapa harus takut? Jadi tidak usah takut gitu ya, dan ketakutan itu berada di dalam kendali kamu gitu ya. Lalu ketika kamu merasa cemas, kalau ada orang yang misalkan mau nge-DM kamu di Instagram atau nge-DM kamu di sosial media, terus kamu merasa cemas untuk takut terhadap informasi-informasi yang ada di sekitar teman kamu gitu ya. Kamu tanya lagi kepada diri kamu dan ingat apa yang Marcus Aurelius bilang gitu. Anxiety itu is within you gitu ya. Anxiety itu berada di dalam kendali kamu. Kamu itu bisa menghilangkan kecemasan itu dengan cara apa? Dengan cara berpikir bahwa kalau misalkan teman kamu atau keluarga kamu memang benar-benar membutuhkan kamu, maka mereka akan menelepon kamu, akan mencari kamu gitu ya. Dan saya tidak bilang kamu buang handphone itu, bukan, tetapi kamu bisa membatasi informasi-informasi yang ingin kamu konsumsi. Seperti media sosial kan kebanyakan itu tidak berguna gitu ya, tidak berguna untuk hidup kita. Kan isinya apa? Isinya tentang politik, tentang kehidupan entertainment gitu ya, tentang video-video yang kocak gitu kan, itu tidak mempengaruhi hidup kamu apa-apa gitu ya. Lalu ketika kamu pikir bahwa membatasi informasi dari media sosial itu akan membuat kamu stres gitu ya, karena kamu tidak mendapat hiburan gitu ya. Ingat juga kata Epictetus bahwa sebenarnya yang membuat kita upset, yang membuat kita marah itu bukan circumstances gitu ya, tetapi judgment kita. Dan juga itu juga berlaku terhadap hal-hal yang membuat kita bahagia. Bahwa yang membuat kita bahagia itu bukan sebuah peristiwanya, tetapi judgment kita terhadap sebuah peristiwa tersebut gitu ya. Jadi bila hidup kamu itu tidak bahagia, itu bukan karena hal-hal yang berada di sekitar kamu, tetapi judgment kamu terhadap hidup kamu itu sendiri gitu ya. Jadi
ketika kamu bisa mengendalikan sumber atau arus informasi yang masuk ke dalam hidup kamu, maka saya rasa kamu akan memiliki hidup yang lebih bahagia, yang lebih slow living gitu ya, kalau kata kata istilah anak-anak zaman sekarang itu ya, lebih slow gitu ya, lebih lebih pelan-pelan. Kamu itu akan bisa lebih merasakan nafas kamu keluar dan masuknya itu ke dalam dada kamu gitu ya, karena kamu tidak memiliki beban untuk mengikuti dunia yang cepat ini gitu ya. Yang kamu lakukan setiap hari yaitu mengikuti arus hidup kamu sendiri saja gitu ya. Bangun pagi, mandi, sarapan, berangkat kerja, ngobrol dengan teman, pulang, ngobrol dengan orang-orang yang kamu cintai yaitu keluarga kamu, membaca buku, menulis jurnal, tidur, bangun lagi, misalkan berolahraga dan dan seterusnya gitu. Kamu tidak perlu membuat diri kamu itu mengejar hal-hal yang tidak penting gitu ya, yaitu informasi itu sendiri gitu ya. Dan ini pun disadari oleh banyak orang gitu ya. Saya sedang membaca buku judulnya How to Read a Book, The Classic Guide to Intelligent Reading, yang ditulis oleh Mortimer J. Adler dan Charles Van Doren. Dia bilang begini, we do not have to know everything about something in order to understand it. Too many facts are often as much of an obstacle to understanding as too few gitu ya. Jadi kita itu tidak perlu mengetahui segala sesuatu hal tentang satu hal gitu ya, in order to understand gitu ya. Jadi kita itu untuk memahami dunia ini, kita tidak perlu mengetahui segala hal gitu ya. Kita itu hanya membutuhkan informasi itu yang cukup saja, terutama informasi tentang bagaimana caranya kita bisa mengupgrade hidup kita sendiri kayak gitu ya. Jadi bagi kamu yang ingin menjadi seorang stoik, kamu harus berlatih untuk mengendalikan informasi yang masuk ke dalam hidup kamu agar hidup kamu bisa lebih tenang dan lebih bahagia. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia_ala_stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.